Kalau saya sebut satu perusahaan yang memiliki 9.300 hotel di 140-an negara dengan 36 merek berbeda, dari yang harga per malamnya 1 juta sampai dengan 10 juta, apa yang akan terbayang di kepala kalian? Kemewahan atau justru kebingungan karena banyak nama? Itulah yang menarik dari Marriott International, satu korporasi tapi punya 36 brand yang masing-masing punya kepribadian sendiri-sendiri. Ritz-Carlton gak pernah kelihatan mirip kayak Alof gak pernah kelihatan seperti Fairfield Inn, tapi semuanya satu perusahaan, satu sistem loyalitas, satu mesin bisnis. Nah, di video kali ini kita bukan mau review pengalaman nginep di Hotel Marriott ya, tapi kita mau bedah sisi bisnis dan strategi brandnya. Kenapa banyak brand dalam satu atap ini bisa jadi salah satu strategi paling sukses di industri hospitality dunia. Ceritanya dimulai jauh sebelum kata hotel bahkan terucap. Tahun 1927, J. William Marriott dan istrinya Alice membuka kedai root beer kecil di Washington DC, bukan hotel, tetapi minuman bersoda. Dari situ, mereka masuk ke bisnis restoran, lalu catering, lalu kemudian masuk ke industri perhotelan. Pivot besar pertama terjadi pada tahun 1993 saat Marriott Corporation memecah diri jadi dua entitas, Marriott International yang fokus mengelola dan memberikan lisensi brand hotel, dan perusahaan lain yang fokus memiliki aset properti. Ini penting, dari sini Marriott berubah jadi perusahaan yang jualan sistem dan brand, bukan sekedar jualan kamar. Pivot kedua yang paling mengubah wajah perusahaan ini, akuisisi Starwood Hotels Resort tahun 2016. Dari akuisisi inilah Marriott mendadak punya brand-brand seperti St. Regis, W Hotel, sampai Westin. Satu transaksi ini yang bikin Marriott jadi rantai hotel terbesar di dunia dari sisi jumlah kamar. Marriott membagi portofolionya menjadi 4 tingkatan kualitas. Luxury menawarkan layanan yang paling profesional dan eksklusif. Premium itu yang sophisticated tapi masih bisa dijangkau oleh pembisnis. Premium Select itu yang praktis dan efisien. Mid scale itu yang harganya paling terjangkau, layanan dasar tapi tetap konsisten. Marriott sendiri membagi brandnya jadi 2 filosofi besar yang laporan tahunannya, brand klasik yang menjanjikan hospitality yang sudah teruji waktu, dan brand distinctive menjanjikan pengalaman dengan sudut pandang unik. Jadi, brand promise-nya bukan satu kalimat tunggal, tapi satu kerangka berpikir yang dipecah sesuai segmen. Soal identity, tantangan terbesar Marriott bukan mendesain satu logo bagus, tetapi menjaga konsistensi 36 logo, 36 nada komunikasi di ribuan properti yang dikelola pihak ketiga lewat sistem franchise. Makanya, Marriott punya brand standar manual yang sangat detail. Dari warna, seragam staff, sampai jenis musik di lobi, semuanya diatur supaya satu brand terasa sama di Jakarta maupun di Dubai. Ini yang saya suka dari strategi hotel-hotel kelas dunia. Signature Experience, Westin punya heavy bed yang menjadi pembeda fisik yang bisa dirasakan langsung oleh tamu. Brand-brand luxury boutique seperti Aman bahkan menjadikan privasi ekstrim sebagai jualan utama mereka. Signature Experience ini fungsinya bikin brand itu mudah diingat lewat satu hal konkret, bukan cuma slogan di iklan. Kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh value dikurang price dibagi cost yang dikeluarkan pelanggan untuk dapat value itu, termasuk cost, waktu, dan usaha. Nah, inovasi terbesar Marriott justru bukan menaikkan value semata, tapi menurunkan cost pelanggan lewat satu hal, jaringan distribusi dan teknologi. Marriott Bonvoy bukan cuma program poin, itu adalah satu platform yang menyatukan 36 brand jadi satu titik akses. Tamu nggak perlu belajar nih caranya booking ulang setiap pindah brand. Satu akun, satu aplikasi, satu mobile key buat masuk kamar tanpa resepsionis. Ini menurunkan kos usaha tamu secara signifikan, dan itu membuat tamu loyal balik lagi, bukan ke satu hotel, tapi ke seluruh ekosistem Marriott. Brand mewahnya Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotel biarkan berdiri sendiri, nyaris nggak kelihatan bahwa mereka bagian dari Marriott di brandingnya. Tujuannya supaya brand ekuitas ini tidak yang sudah dibangun puluhan tahun itu nggak terkontaminasi citra Marriott yang mainstream.
Sebaliknya, brand kelas menengah seperti Fairfield malah sengaja menempelkan nama Bay Marriott di belakangnya karena nama Marriott justru jadi sinyal kepercayaan dan jaminan kualitas untuk segmen yang lebih sensitif terhadap resiko. Hasilnya, per laporan tahun kemarin, Marriott mengoperasikan 36 brand dengan lebih dari 9.300 properti dan sekitar 1,7 juta kamar di 144 negara. Skala ini yang bikin Marriott punya bargaining power luar biasa ke pemilik properti, ke vendor, sampai ke perusahaan kartu kredit untuk CO branding. Marriott Bonvoy ini sebenarnya bukan cuma program loyalitas. Ini lem yang menyatukan seluruh portofolio, 36 brand jadi satu identitas tunggal di mata pelanggan. Per akhir 2025, jumlah member Bonvoy itu hampir 271 juta orang secara global. Dan di tahun itu saja, mereka menambahkan sekitar 43 juta member baru. Dan ini angka yang menurut saya paling menunjukkan kekuatan loyalty program sebagai strategi brand. Sekitar 75% malam kamar yang terjual di Amerika dan Kanada. 68% secara global dipesan oleh member loyalitas. Artinya, mayoritas bisnis Marriott itu datang dari orang yang sudah masuk sistem, bukan dari pencarian random di internet. Ini juga didukung kerjasama kartu kredit, CO branding di 11 negara yang bikin Bonvoy makin menempel di kehidupan finansial harian penggunanya. Tapi skala besar ini juga punya sisi gelap. Kasus paling terkenal kebocoran data yang berakar dari sistem Starwood terungkap tahun 2018, tapi ternyata sudah berlangsung sejak 2014 sebelum akuisisi selesai. Menurut investigasi Otoritas Perlindungan Konsumen Amerika FTC, total 3 insiden kebocoran ini berdampak ke sekitar 344 juta data tamu di seluruh dunia. Otoritas menyimpulkan Marriott dan Starwood gagal menerapkan keamanan yang memadai, padahal mengklaim sudah aman. Hasilnya, Oktober 2024, Marriott setuju membayar denda 52 juta dolar US dan diwajibkan membangun ulang sistem keamanan datanya. Ini pelajaran penting ketika brand tumbuh lewat akuisisi besar seperti Starwood. Risiko operasional dan teknologi yang diwarisi itu juga ikut menjadi tanggung jawab brand yang baik. Kritik lain yang sering muncul di kalangan analisis bisnis hospitality ketika satu grup punya terlalu banyak brand, ada risiko brand dilution. Konsumen makin sulit membedakan satu brand dengan brand lain yang segmennya berdekatan. Dan loyalitas konsumen jadi loyal ke sistem point, bukan ke brand spesifiknya. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari studi kasus ini, khususnya buat kita yang belajar di Room Division Management? Pertama, brand bukan cuma soal logo dan dekorasi kamar. Brand adalah sistem standar operasional yang konsisten, baik dari housekeeping yang merapikan kamar, cara front office-nya menyapa tamu, itu yang membuat satu brand bisa terasa sama meskipun di Jakarta ataupun di kota lain. Balik pengalaman menginap yang mulus, ada infrastruktur raksasa. Dan itu juga berarti tanggung jawab raksasa buat kita yang nanti bekerja di front office atau reservation. Memahami pentingnya menjaga data tamu itu bukan urusan IT semata, itu bagian dari menjaga kepercayaan terhadap brand. Ketiga, dan ini relevan banget buat konteks industri perhotelan Indonesia yang juga makin ramai dengan brand lokal dan internasional. Kemenangan itu bukan soal siapa yang paling mewah, tapi siapa yang paling jelas tahu mau melayani siapa. Hotel butik lokal pun bisa menang kalau dia jelas memposisikan diri, sejelas bedanya Ritz-Carlton dengan Fairfield Inn. Saya tutup dengan satu pertanyaan refleksi. Kalau suatu saat kalian punya kesempatan membangun atau mengelola sebuah brand hospitality, sekecil apapun, sebuah homestay atau guest house, brand promise apa yang mau kalian janjikan dan konsistensi apa yang akan kalian jaga supaya tamu yakin di cabang manapun pengalamannya akan tetap sama. Coba pikirkan dan tulis di kolom komentar.